Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan peserta tim kompetisi debat, selamat datang pada babak penyisihan debat antar Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2020. Mosi pada babak ini yaitu pemberlakuan kartu prakerja. Adapun komposisi juri yang terdiri dari Bapak Dr. King Faisal, SHLLM, dan Dr. Nani Prasetyoningsih, SHMH. Pada babak penyisihan ini akan mempertemukan delegasi tim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan delegasi tim dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sebelum memulai perdebatan ini, terlebih dahulu kita tentukan posisi dari masing-masing tim. Untuk teknis sudah dijelaskan pada saat TM ya. Sebelah kanan saya posisi dan sebelah kiri saya tim. Dimulai dari timnya dulu. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mendapatkan posisi kontra. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi mendapatkan posisi pro. Bagi peserta tim, untuk menggunakan background virtual yang telah disediakan. Silakan digunakan background-nya. Baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta tim selama berlangsungnya perdebatan nantinya. Aturan waktu dalam babak ini mengikuti 3552. Pembicara pertama dari tim pro dan tim kontra mendapatkan waktu masing-masing selama 3 menit. Pembicara kedua dari tim pro dan tim kontra masing-masing mendapatkan waktu 5 menit. Pembicara ketiga dari tim pro dan tim kontra masing-masing mendapatkan waktu 5 menit. Dan pembicara penutup dari tim pro dan tim kontra masing-masing mendapatkan waktu 2 menit. Untuk interupsi dapat dilakukan pada saat pembicara kedua dan ketiga dari tim lawan menyampaikan argumentasinya. Interupsi dimulai setelah 1 menit pertama dan diakhiri pada menit keempat atau sebelum 1 menit terakhir. Waktu untuk melakukan interupsi yakni 20 detik dan maksimal 2 kali untuk masing-masing pembicara kedua dan ketiga. Perhatian, pada saat sesi pembicara 2 dan ketiga, peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan bidasan atau interupsi. Teknis atau metode bidasan atau interupsinya yaitu peserta harus mengatakan interupsi dan mengangkat tangan dan baru akan diperbolehkan bicara setelah saya selaku moderator mempersilahkan peserta untuk melakukan interupsi. Baik, kepada masing-masing tim diberikan waktu 10 menit untuk melakukan case building terlebih dahulu sebelum perdebatan dimulai. Case building dimulai dari sekarang. Untuk universitas
Baiklah, jika semua peserta sudah siap, kita langsung mulai saja. Kepada pembicara pertama dari tim Pro, dengan waktu 3 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Lampung Utara. Dewan juri yang terhormat, pada musli kita hari ini yaitu tentang pemberlakuan kartu prakerja. Kami berdiri sebagai tim Pro akan menyatakan pemerintah menyiapkan kartu prakerja untuk masyarakat yang terdampak virus corona seperti pemutusan hubungan kerja dan mereka yang kesulitan mencari kerja dengan pemilihan tempat pelatihan serta kartu prakerja. Kartu prakerja dilakukan dengan menggandeng sejumlah marketplace dan situs-situs yang menyelenggarakan pelatihan digital. Kartu prakerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi atau skilling dan skilling. Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate, baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Pembekalan ini bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda dan baru untuk alih profesi, misalnya menjadi wirausaha. Kartu prakerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya. Kartu prakerja ini di bawah naungan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dan program prakerja ini diluncurkan sesuai dengan maklumat Perpres nomor 30 tahun 2020. Dan ada peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Sekian dari kami. Cukup, Pak. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro. Dilanjutkan kepada pembicara pertama dari tim Kontra dengan waktu 3 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang rekan-rekan berpikir yang kami banggakan serta Sivitas Akademika Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini kami di sini berdiri standing position kami sebagai tim kontra bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan penerapan kartu prakerja tersebut. Drawing down, please sweat the mouth. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Serta dari sini terhadap pemaparan dari tim Pro bahwa masyarakat menerapkan kartu prakerja agar memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan serta dengan menyelenggarakan situs-situs pelatihan digital memberikan keterampilan sesuai dengan perpres yang disebutkan oleh tim Pro tersebut. Jadi di sini kami dari tim kontra menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan adanya penerapan tersebut, bahwa latar belakang adanya kartu prakerja ini sebagai salah satu realisasi janji kampanye Pak Presiden Joko Widodo yang ingin menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing di dalam negeri dan di luar negeri, serta dengan titik fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan angkatan kerja untuk bersaing di dalam dunia kerja. Dan secara buktinya bahwa kartu prakerja ini tidak berjalan dengan mulus dikarenakan beberapa polemik di masyarakat, mulai dari jadwalnya yang dipercepat serta anggaran awal itu 10 triliun hingga menjadi 20 triliun hingga adanya dugaan konflik of interest di dalamnya. Itu sangat tidak efektif jika diterapkan oleh masyarakat. Kita memahami definisi terlebih dahulu, di dalamnya terdapat 2 kata, yaitu kata pra dan kata kerja, yang artinya sebelum, dan kerja itu diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan mosi perdebatan kita pada siang hari ini, bahwasanya kartu prakerja ini bisa diartikan sebagai sarana untuk mempersiapkan tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan
pekerjaan dengan memberikan suatu treatment, yaitu meningkatkan soft skill pelatihan online. Ini sangat tidak efektif jika diterapkan. Dan kartu prakerja ini menjadi bukti bahwa sebagai wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Serta di dalam kartu prakerja ini sangat inkonstitusional dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari pasal tersebut pun dapat kita cermati bersama, terdapat dua frasa inti, yaitu bentuk kartu prakerja hanya sebatas memberikan penghidupan yang layak. Pemerintah tidak dapat memberi jaminan yang pasti setelah mereka mengikuti program yang diterapkan oleh pemerintah, apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah pemerintah dapat memastikan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak dari diterapkan kartu prakerja tersebut? Sehingga di dalam kartu prakerja ini tidak ada jaminan yang pasti terhadap program tersebut, dan kita pun harus sesuai dengan Pancasila, yaitu di dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra, kepada pembicara kedua dari tim pro dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya pembicara dua sebagai dari tim kontra ingin menyampaikan pendapat. Tim pro ingin menyampaikan pendapat kami. Yang pertama, kartu prakerja ini memang sebagai awal program dari Bapak Joko Widodo sebelum dia mencalonkan diri menjadi presiden. Hal ini sebenarnya bukan ditunjukkan pada saat seperti ini, tapi memang itu merupakan program kerjanya. Berhubung dengan keadaan COVID-19, keadaan pandemi seperti ini, oleh karena itu tadi disampaikan oleh tim kontra bahwa ini tidak efektif karena waktu yang dipercepat. Mengingat Bapak Presiden melihat pandemi seperti ini memikirkan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan kartu prakerja ini sendiri, Bapak Presiden menyiapkan pelatihan-pelatihan khusus. Jika disampaikan oleh tim pro bahwa tidak bisa menjamin apakah akan mendapatkan pekerjaan yang layak, saya ambil analogikannya yang sederhana. Semisal, saya seorang guru. Saya mempunyai seorang murid. Saya memberikan materi kepada murid saya, memberikan pelajaran kepada murid saya. Itu tergantung pintar atau tidaknya dia, berhasil atau tidak dia, itu tergantung dari murid itu sendiri. Begitu juga program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dia hanya memfasilitasi bagaimana supaya caranya masyarakat Indonesia mendapatkan pelatihan dalam bekerja. Begini, sebelumnya, jika kita lihat dalam lingkungan sekitar kita, apabila kita melihat orang-orang awam, apakah mereka ada yang secara khusus mengikuti pelatihan? Seharusnya kita bersyukur Bapak Jokowi menyiapkan program seperti ini. Artinya Bapak Jokowi menunjukkan rasa pedulinya terhadap masyarakat Indonesia dengan melakukan pelatihan. Hal ini juga berdasarkan pada Perpres nomor 30 pada tahun 2020 tentang pengalokasian dana. Selanjutnya dia interupsi. Karena itu tentang pengalokasian. Ya, jadi bagaimana Anda akan menciptakan untuk membantu mereka mencari pekerjaan, sedangkan Indonesia ini lebih cenderung untuk membutuhkan bantuan sosial di era pandemi ini. Artinya mereka daripada mencari kerja ataupun meningkatkan skill, mereka butuh bantuan langsung. Bagaimana cara Anda meningkatkan itu, mengatasi itu? Baik, terima kasih. Ya, saya jawab seperti ini. Itu kan dalam kartu prakerja. Ya, seperti ini saya jawab. Itu kan ada peraturan dalam pemberian dana prakerja. Itu aturan pertama adalah pemberian 1 juta untuk program pelatihan, dan yang selanjutnya adalah 600.000. Nah, kalau memang ditanyakan apa tidak sebaiknya untuk menggunakan dana langsung, sebenarnya sudah banyak bantuan-bantuan dana langsung yang diberikan oleh pemerintah di luar dari prakerja. Terasa hal itu sudah cukup. Karena seperti yang dikatakan, hukum itu memberi, bukan memberi yang melebih-lebihkan. Nah, dari hal itu bisa kita pastikan bahwa prakerja ini memang cukup membantu. Terlebih lagi, kita di rumah tidak boleh kemana-mana. Dengan adanya prakerja ini kita tidak perlu susah-susah untuk kerja yang seperti pekerja keras. Itu kan mungkin membutuhkan tenaga dan segala macam. Apalagi pekerja-pekerja yang di mall mungkin dia mendapatkan bantuan dari interupsi. Silahkan. Baik, tim pro, bahwasannya di saat di tengah pandemi kayak gini, masyarakat tidak terlalu perlu dengan kartu prakerja, tapi masyarakat perlu dengan bukti bantuan yang nyata, bahwasannya dengan adanya bantuan seperti bahan pangan yang lebih lanjut,
bukan dengan adanya kartu prakerja, apalagi ditambah dengan PHK dari beberapa perusahaan, beberapa banyak pihak. Baik, terima kasih. Mohon dipertimbangkan kembali. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya sampaikan lagi dan saya ulangi lagi. Kami sangat pro terhadap pemerintah dengan melakukan pembelakuan prakerja. Kenapa? Jika ditanyakan bantuan yang dibutuhkan dalam pandemi seperti ini bukti nyata. Ini adalah bukti nyata bantuan dari pemerintah. Pemberian dana dengan cara bertahap itu merupakan salah satu bukti nyata. Itu adalah dana langsung, bukan dana yang harus berupa barang ataupun dicairkan dulu. Itu akan ribet, tapi ini merupakan dana langsung. Selanjutnya ini akan berdampak berkepanjangan dengan dilakukannya pelatihan. Pelatihan-pelatihan inilah yang berdampak ke depannya. Seandainya memang cuma diberikan dana, itu saya rasa bisa habis dalam sekejap. Tapi ini juga diberikan pelatihan. Artinya apa? Artinya pemerintah telah memikirkan bagaimana jangka panjangnya program ini terlaksana. Saya rasa sekian. Terima kasih. Masih ada sisa 16 detik. Apakah cukup? Ya, cukup. Cukup. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Sudah dilanjutkan kepada pembicara kedua dari tim kontra dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, hadirin para pemerhati hukum sekalian, serta rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan. Summum jus, summa injuria, summa lex, summa crux. Keadilan yang setinggi-tingginya dapat berarti ketidakadilan tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, dari apa yang disampaikan oleh rekan berpikir kami dari tim pro yang terlalu mengeluh-elukan kartu prakerja ini, saya rasa mereka kurang memahami tentang mosi debat kali ini tentang kartu prakerja, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya kartu prakerja ini adalah tertuang pada Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kerja kartu prakerja, yang kemudian diatur dalam tentang peraturan teknisnya tentang pencairan dan sebagainya itu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun garing PMK dari tahun 2020. Begitu. Artinya begini, ketika mereka mencari pekerjaan, mereka dibekali skill pekerjaan melalui kartu prakerja ini, tapi tidak ada lapangan pekerjaan, lalu bagaimana mereka akan survive? Ini pemerintah hanya menyediakan tentang untuk mencari kerja tanpa ada jaminan dari pemerintah tentang jaminan bahwasanya mereka mendapatkan pekerjaan begitu. Baik, saya lanjutkan argumentasi kami. Jadi melalui kartu prakerja ini total dana 3.550.000 yang melalui pemerintah, pelatihan 1 juta, insentif pasca 600.000 selama 4 bulan, kemudian insentif survei kepekerjaan 150.000. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana disebutkan oleh rekan kami dari pembicara satu, bahwasanya kartu prakerja ini adalah janji kampanye pada awal munculnya dan janji kampanye oleh Presiden saat pencalonan. Yang mana kita ketahui kartu prakerja ini pada awalnya sampai prosesnya sampai saat ini menuai polemik banyak dari masyarakat, yang mulai jadwal rilisnya yang dipercepat, kemudian anggaran yang membengkak dari 10 triliun menjadi 20 triliun, hingga adanya konflik interest yang dialami. Silakan. Ya, saya tanggapi dari pembicara kontra bahwasanya tadi menyinggung soal anggaran. Jadi sebenarnya dalam setiap program kerja, setiap menteri itu memiliki anggarannya tersendiri. Dan terkait tentang peraturan pasal keputusan Presiden 30 tahun 2020 itu sudah direvisi dengan pasal 76 tahun. Ya, baik. Jadi Dewan Juri yang terhormat, ditinjau dari kacamata konstitusi, wujud kartu prakerja ini adalah wujud implementasi dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal ini kita dapat dua frasa utama, yakni pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui prakerja ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya mereka mendapatkan penghidupan yang layak.
Kenapa? Karena pada era pandemi ini mereka butuh bantuan dan pemerintah meluncurkan bantuan melalui prakerja ini. Namun pada frase pekerjaan, melalui Perpres nomor 36 tahun 2020 itu tidak menyebutkan dan menjamin bahwasanya anggota prakerja ini mendapatkan pekerjaan. Artinya jika menilik pasal 27 ini, mereka tidak, kartu prakerja ini sangat tidak efektif dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita. Interupsi. Baik, silahkan. Silahkan. Seperti apa yang saya sampaikan bahwa aturan pada nomor 30 tahun 2020 telah direvisi atau telah diteruskan pada pasal 76 tahun 2020. Di situ terdapat tentang siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan prakerja di sini. Jadi jika saudara menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa mengatur tentang pekerjaan apa yang mereka dapatkan, jadi apabila tentang pelatihan yang mereka bikin oleh masyarakat. Ya, baik. Jika kita melihat kondisi sekarang ini, pemerintah yang meluncurkan untuk prakerja ini untuk sebagai jaring pengaman sosial di tengah masyarakat di era pandemi ini, sebenarnya itu langkah yang tidak tepat. Kenapa? Karena di era seperti ini mereka membutuhkan bantuan yang cepat dan konkret, bukan bantuan yang ribet dalam prosedurnya dan tidak jelas kebermanfaatannya. Banyak lembaga pelatihan itu yang tidak terkualifikasi begitu. Kami pada standing posisi sebagai tim kontra, kami sangat tidak setuju dengan adanya kartu prakerja ini. Karena daripada itu, kita lebih butuh investasi atau lapangan pekerjaan sebelum skill pekerjaan itu ada. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Kepada pembicara ketiga dari tim pro dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Dari tim pro akan menyampaikan kartu prakerja merupakan sebuah bantuan atau program kerja dari Presiden Joko Widodo. Kartu prakerja ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah marketplace dan juga situs-situs yang menyelenggarakan pelatihan sosial. Kartu prakerja ini juga merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kesempatan bagi para pekerja buruh, para pencari kerja, pekerja buruh yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan pekerja buruh yang sedang membutuhkan finansial. Ya ada belum bisa interupsi. Bagaimana Anda akan Ada kartu interupsi? Belum bisa lanjut aja, Pik. Untuk mendapatkan kartu prakerja ini, syarat yang disebutkan adalah merupakan warga Indonesia yang umurnya di atas 18 tahun. Dan kartu prakerja ini juga diutamakan. Ya, interupsi. Bagaimana Anda akan menciptakan skill sedangkan lapangannya tidak ada? Bagaimana cara Anda akan mengatasi itu? Artinya lapangan pekerjaan di Indonesia ini sangat sedikit. Data BPS tahun 2018 itu mengatakan angka pengangguran itu 5,13%. Itu angka yang sangat tinggi. Bagaimana Anda akan mencari kerja sedangkan tidak ada lapangan pekerjaannya? Baik, terima kasih. Baik, menanggapi dari pernyataan dari tim kontra, bahwa bagaimana sih kita bisa meningkatkan skill sedangkan kita tidak ada lapangan pekerjaannya. Sedangkan kartu prakerja ini digunakan untuk melakukan pelatihan bagi para pencari kerja. Jadi soal bagaimana skill yang dapat ditingkatkan sudah jelas melalui pelatihan yang ada dalam prakerja tersebut, pemberlakuan prakerja tersebut. Jadi kalau dibilang tidak ada itu sama sekali bukan berarti tidak benar ya. Karena memang pelatihan ini digunakan untuk memberikan skill bagi para pencari kerja untuk masuk ke dunia kerja selanjutnya. Jadi sudah jelas menyatakan bahwa kartu prakerja ini memang diutamakan bagi para pencari kerja, para buruh, dan juga para orang-orang yang sudah di PHK. Baik, jadi di era pandemi ini banyak mereka yang terkena PHK. Lalu bagaimana melalui prakerja ini pemerintah akan mengcover mereka yang terkena PHK itu bakal mendapatkan pekerjaan kembali, sedangkan mereka yang mencari pekerjaan pun tidak terjamin melalui kartu prakerja ini. Baik, terima kasih. Menanggapi dari pernyataan dari tim kontra bahwa sebenarnya mereka yang telah melakukan pelatihan pekerjaan itu justru lebih berpeluang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di dunia kerja.
Dan juga melihat dari kenyataan sekarang bahwa banyak perusahaan yang mengutamakan para pekerja yang memiliki pengalaman dan memiliki pelatihan dasar keterampilan untuk muncul di dunia pekerja, untuk menjadi seorang pekerja yang baik. Dengan dasar itu, kami menyetujui adanya pemberlakuan prakerja, di mana di sini dapat kita pahami bahwa kartu prakerja ini dapat memberikan kita sebuah pelatihan bagi kita para pencari kerja, termasuk kita sebagai calon para pencari kerja nantinya di masa depan, dan juga memberikan dana bantuan bagi para pekerja yang telah diputus kontraknya, karena kita tahu selama masa pandemi ini banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK terhadap para karyawannya. Jadi otomatis selama kita mengalami pandemi ini, otomatis kita juga bakal mengalami yang namanya susah untuk mencari pekerjaan. Dan inilah kartu prakerja digunakan guna menanggulangi ini semua. Karena dengan adanya dana yang dicairkan pemerintah kepada Halo, bagaimana Universitas Muhammadiyah Kota Bumi? Universitas Muhammadiyah Kota Bumi? Ya, Mbak, sinyalnya maaf. Silakan dilanjutkan, masih ada waktu 30 detik. Jadi di sini kami memberikan kesimpulan bahwa kami sebagai para pencari kerja di masa depan sekaligus mahasiswa hukum yang melihat bagaimana kondisi masyarakat di tengah pandemi ini, kami menyetujui atas adanya pemberlakuan prakerja ini karena dapat membantu kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, saya ucapkan kembali kepada Dewan Juri yang hormat. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu 5 menit, dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Oh maaf. Mohon maaf. Ya. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang kami hormati, serta kawan-kawanku berpikir dari tim pro yang kami banggakan. Bahwa kami di sini kembali menegaskan bahwa kami tidak sepakat dengan adanya pemberlakuan kartu prakerja. Hal ini sangat tidak sesuai dengan amanat konstitusi pasal 27 bahwa dinyatakan tiap-tiap orang mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak. Hal ini seakan sedikit membeda dengan pernyataan dari tim pro bahwa tidak yang hanya mengolok-olokkan dengan Presiden Jokowi memberlakukan pelatihan kerja, tapi tanpa melihat realitas sosial yang ada. Bagaimana realitas sosial ini hanya mengedepankan pelatihan kerja, tapi tanpa memberikan lapangan pekerjaan. Bapak Presiden Jokowi hanya memberikan pelatihan kerja, tapi tidak ada jaminan pekerjaan dari pelatihan kerja tersebut. Jika melihat kondisi sekarang, maka kurang tepat bila mana mengeluarkan kartu prakerja sebagai salah satu dari jaring pengamanan sosial yang disediakan oleh pemerintah di tengah wabah COVID-19. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bantuan yang cepat dan konkret. Cepat di sini dimasukkan dengan bantuan yang diterima langsung tanpa harus berhadapan dengan prosedural atau proses seleksi yang dapat menghambat waktu turunnya bantuan tersebut.
Konkret di sini adalah bantuan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Kartu prakerja ini sendiri yang dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah pun hanya memberikan kail beserta umpannya kartu prakerja untuk mencari ikan. Pekerjaan di danau yang sedikit ikannya dan bersaing dengan pemancing laut lainnya. Hal ini sesuai dengan analogi tersebut, bahwa pemerintah hanya memberikan umpannya saja. Oke, silakan. Yang menanggapi pertanyaan dari tim pro, ya pernyataan dari tim kontra, kami dari tim pro sangat gimana ya, dinyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan pelatihan saja, tidak memikirkan tentang bagaimana bisa bekerja. Di sini setelah PSBB akan ada yang namanya perekrutan kembali pekerja-pekerja yang telah di PHK. Nah, di sinilah kesempatan di mana pelatihan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Ya, baik, justru karena itu dari tim pro tidak melihat bagaimana realitas sosial yang sudah terjadi sekarang, bahwa dengan adanya pelatihan kerja tidak adanya jaminan kerja, hanya ditarik hanya beberapa doang. Yang saya berikan analogi tadi, bahwa kail yang diberikan kepada ikan itu hanya perlu persaingan yang banyak. Ya. Jadi silakan. Ini. Silakan. Kami dari kota sudah kami bilang dari tim pro, maaf, bahwa itu tadi memberikan sebuah pelatihan. Sedangkan saat PSBB dibuka, maka banyak sekali perusahaan yang membuka peluang pekerjaan. Itulah di mana para pelatih, para penerima pekerjaan dapat menerapkan pelatihan mereka pada dunia kerja. Begitulah. Oke, karena itu makanya pemerintah tidak bisa menjamin adanya lapangan pekerjaan. Ini yang perlu diperhatikan. Adanya deal-dealan dengan pengusaha dan tidak bisa menjamin adanya pekerjaan. Ini yang perlu diperhatikan. Bahkan program ini bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Mengingat banyak angkatan kerja yang didominasi oleh fresh graduate yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data BPS per Agustus 2018, jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67%. Seperti itu. Dan TPT untuk sekolah menengah kejuruan itu mendapatkan sekitar 8,92% dan total angkatan kerja sekitar 13 juta. Belum lagi ditambah dengan seluruh pekerja atau buruh yang terkena PHK akibat dampak COVID-19. Sungguh sangat tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Lalu yang lebih menjadi bom waktunya adalah ketika di antara pengangguran tersebut tidak mendapatkan kartu prakerja. Hal ini tentu menciptakan kecemburuan sosial dan menimbulkan gelombang proses bahkan aksi di berbagai tempat. Belum lagi saat ini hampir seluruh pekerjaan dikerjakan di rumah. Bahkan untuk pendaftaran kartu prakerja harus secara online hingga pelatihannya pun untuk peserta kartu prakerja tersedia secara online. Tentu ini menjadi kendala karena tidak semua kualitas jaringan internet di setiap daerah itu sama. Bahwa kami di sini dari tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya pemberlakuan kartu prakerja, bahwa kami akan memberikan solusi kepada pemerintah, bahwa pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan, bukan menyediakan pelatihan kerja. Indonesia sudah memiliki balai latihan kerja dimulai dari sejak sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, bahwa setiap generasi muda sudah disiapkan untuk menjadi pelatihan angkatan kerja. Baik begitu, salam konstitusi. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Kepada pembicara penutup dari tim pro dengan waktu 2 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Sangat setuju. Kami sangat berpihak kepada pemerintah tentang pemberlakuan kartu prakerja ini. Kenapa? Karena kami melihat keefektifan yang dilakukan pemerintah dalam pelatihan yang dilakukan dalam program prakerja beserta dana yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Kenapa kami berkata demikian? Mengingat pandemi yang terjadi pada saat ini, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dan pelatihan tersebut mempunyai dampak positif berkepanjangan untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya. Berkenaan dengan pekerjaan, apakah pemerintah menyediakan lowongan pekerjaan? Apakah hanya melakukan pelatihan saja? Kami akan mencoba menjawab. Yang pertama, pemerintah bekerja sama dalam pelatihan ini melalui beberapa perusahaan. Disinilah pemerintah membuka lowongan kepada pelatih tersebut untuk memasuki perusahaan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya pandemi seperti saat ini, akan
dibukanya PSBB, seperti sekarang sudah terjadi new normal, pasti akan banyak perusahaan-perusahaan yang dibuka kembali. Dengan demikian, perusahaan tidak akan menerima orang tanpa skill. Dengan demikian, pelatihan yang dilakukan oleh Kartu Prakerja ini sangat menguntungkan bagi yang mengikutinya. Dan disinilah lowongan-lowongan pekerjaan itu terjadi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan prakerja. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik. Apakah ingin dilanjutkan atau sudah cukup? Tim Pro? Ya, sudah cukup, Mbak. Baik. Terima kasih kepada pembicara penutup dari Tim Pro. Kepada pembicara penutup dari Tim Kontra dengan waktu 2 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Yang terhormat serta rekan berdebat kami yang kami banggakan. Pada kesempatan perdebatan kali ini, maka kami dari Tim Kontra menyatakan sekali lagi bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Saya selaku pembicara pertama di sini serta penutup dari perdebatan kita kali ini bahwa program dari Pak Jokowi ini tidak efektif dengan menurunkan angka pengangguran di Indonesia, serta salah satu solusi yang menekankan jumlah pengangguran, memperbaiki kualitas pendidikan. Maka kita perlu memperbaiki kualitas pendidikan bukan untuk mengeluarkan kartu-kartu prakerja tersebut. Dengan caranya dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan yang di Indonesia, kebutuhan industri di Indonesia, serta mempersiapkan juga SDM yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan dengan membagi-bagi kartu prakerja. Dewan Juri yang terhormat, perlu dipertimbangkan kembali lagi, apalagi dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, maka kurang tepat bila mana mengeluarkan kartu prakerja sebagai salah satu jaringan pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah di tengah wabah COVID-19 ini. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah bantuan yang cepat dan konkret, Dewan Juri yang terhormat, serta ditambahi lagi dengan diantaranya pengangguran-pengangguran tersebut tidak mendapatkan kartu prakerja. Hal ini tentu akan menciptakan kecemburuan sosial dan menimbulkan gelombang protes, bahkan aksi di berbagai internet. Dengan kartu prakerja ini pun kita ketahui bahwa akan menyebarkan link internet secara virtual, dan ini sangat tidak efektif dikarenakan belum lagi saat ini hampir seluruh pekerjaan dikerjakan di rumah. Bahkan untuk pendaftaran kartu prakerja harus secara online. Hingga pelatihan-pelatihannya pun peserta kartu prakerja tersedia secara online. Tentu ini menjadi kendala kita bersama karena tidak semua kualitas jaringan di internet di setiap daerah itu sama. Maka dari itu kami dari Tim Kontra menyatakan sekali lagi bahwa pemerintah harusnya fokus kepada COVID. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara penutup dari Tim Kontra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan sesi pembicara penutup, maka berakhirlah perdebatan kita pada sesi ini. Saya Citra Ainuntia selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan peserta kompetisi debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.